Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Mari sih tentang ilmu pengetahuan alam. Kita akan belajar tentang laboratorium, IFA, di mana kita harus mengenal apa namanya alat-alat di laboratorium. Laboratorium IFA itu kan tempatnya ya, tempat untuk apa pengujian istilahnya gitu ya. Oke, di sini kita akan mengetahui beberapa alatnya. Ada gelas ukur dan seterusnya. Nanti kita akan bahas apa fungsinya dan lain seterusnya. Oke, oke, apa namanya? Karena di sini alat laboratorium, berarti kita bahasnya adalah benda-bendanya. Karena kan benda itu sebagai alatnya, ya. Nah, di sini ada gelas ukur. Gelas ukur itu fungsinya akan mengukur volume larutan atau cairan dengan ketelitian sedang ya. Jadi di situ tuh ada ukurannya berapa nih apa apa berapa banyak nih volume air yang kita masukkan gitu ya. Atau enggak cairan yang kita masukkan ya, bukan hanya air atau cairan ataupun yang lain gitu ya. Contoh digunakannya untuk mengukur 50 ml air ya, sebelum dicampur dengan zat kimia biasanya. Ada juga di sini ada spatula ya. Spatula itu apa sih? Ya pada dasarnya spatula ini berfungsi mengambil atau memindahkan bahan padat dalam jumlah kecil. Dipindahkan ya padat-padat kecil ya, kayak sumpit lah begitu ya spatula itu. Contohnya mengambil serbuk garam atau gula dari botol Linden ya. eh, untuk mengukur bahan ya di sini. Di sini juga ada gelas kimia ya. Gelas kimia itu ini fungsinya adalah untuk mencampur bahan ya. Ada gelas kimia yang dimana menampung, mencampur atau memanaskan bahan cair ya. Bisa aja dipanaskan di sini. Lalu juga contohnya apa ya? Untuk gelas kimia ini mencampur larutan asam dan basa ya saat percobaan reaksi netralisasi gitu ya. Cuman kita kita nggak usah pusing-pusing ya mikirin larutan basa ini baru awalan juga. Lalu juga ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini fungsinya adalah menampung bahan dalam jumlah kecil untuk reaksi kimia. Ya. Contohnya apa? Contohnya mengamati reaksi antara larutan NaOH ya dan apa ya? Intinya adalah untuk mencampur bahan. Lalu juga ada apa namanya labu Erlenmeyer ya, yang berfungsi adalah menampung, mencampur atau memanaskan larutan. Ya, bentuknya mencegah tumpahan sih pada dasarnya supaya nggak tumpah jadinya cembung begini. Contohnya tempat reaksi tirtarasi atau antara larutan asam dan basa. Ya, kita yang nggak usah pusing-pusing lah ya. Mikroskop ini untuk mengamati benda-benda berukuran sangat kecil ya. Biasanya kalau teman-teman sering lihat ya di video-video entah itu di YouTube ataupun di TikTok ataupun di manapun ya, ya, mereka mengambil sampel makanan, makanan dimasukkan ke situ. Kalau kelihatan ada apa kuman ataupun apa ada hewan-hewan kecil ya akan terdeteksi di situ. Bahkan sampai dengan air liur anjing atau air liur apapun ya yang atau air liur atau apa namanya daging atau makan makanan yang memang ingin dicek oleh mikroskop. Kalau memang ada benda-benda ya atau hewan-hewan yang hidup di sana dia akan terlihat seperti itu. Nanti kita akan coba cari lah di apa di video ya supaya teman-teman bisa memahami. Nah, di sini ada vernier caliper ya. Apa namanya? Untuk mengukur dengan tingkat ketelitian sampai 100 mm. Nah, di sini diukurnya nih. Nanti diukur dia di sebelah sininya nih. Nanti benda dimasukkan ke sini lalu diukur nanti. Gitu ya. Nah, di sini juga untuk pengamanan ya, kacamata, kaca kaca arloji bahasanya ya. Untuk pengamanan takutnya saat kita pengujian tumpah atau enggak menghembuskan uap ya berbahaya kena mata, makanya kita membutuhkan alat kacamata ini. Lalu juga ada neraca pegas ya, neraca pegas teman-teman. Neraca pegas ini
apa namanya, berfungsi untuk mengukur bahan ya. Nanti diukur tuh kayak kiloan lah simpelnya begitu. Ada termometer, termometer mengukur panas ya. Eh, Lalu di sini juga ada statif ya. Statif ini apa? Statif ini berfungsi menahan atau menopang alat lain saat percobaan. Di sini menahan apa ya? Fungsinya adalah menahan ya. Untuk mengamankan, menjepit alat lain ya. Saya taruh di sini. Ada segitiga perselen ya, fungsinya menumpang wadah seperti cawan atau kurs ya. Saat dipanaskan di atasnya dinyala api gitu ya. Lalu ada klem, ada apa namanya, boss head ya. Boss head ini menghubungkan batang statif dengan klem, jadi hubungkan dia. Contoh mengikat klem agar dapat menjepit tabung reaksi. Pada dasarnya fungsinya adalah menjepit alat lain ya. Kayak menggambar dengan alat-alat laboratorium. Nah, ini suruh menggambar ya. Ini awal gambarnya seperti ini, dijadikan gambar seperti ini. Ya, ada juga yang begini. Nah, awalnya begini ya. Jadi begini. Oke, menjaga keselamatan di laboratorium. Nah, teman-teman sering ya, ada cairan-cairan biasanya di botolan gitu ya. Ini cairan apa? Apa sering ada kayak logo begini nih. Logo begini artinya beracun, berbahaya ya. Di sini mudah terbakar ya kalau ada logo begini ya nih. Ataupun apa? Ini jangan ini berbahaya, jangan digunakan ya. Artinya. Lalu juga ada X, ini juga nggak boleh, berbahaya. Simbol-simbol seperti ini berbahaya ya. Nanti kita akan coba jelaskan ya. Nah, teman-teman